يا معاشر المسلمين وذكرى المؤمنين رحمه الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل صفك يوم الجمعة انزل والإمام يدخل فقد أنزلوا وصلوا رحمه الله أنزلوا وصلوا رحمه الله أنزلوا وصلوا رحمه الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معرفة يا رب اختم لنا منا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tabi'in wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa syukratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada segenap jamaah Jumat sekalian. Marilah kita selalu menambah dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berkualitas lagi daripada waktu-waktu yang telah lalu. Lebih berbobot lagi takwa kita kepada Allah daripada masa-masa yang telah lewat. Jadikan takwa itu sebagai pembekalan hidup kita yang paling utama untuk mencapai kebahagiaan kita, untuk mencapai kebahagiaan keluarga kita, untuk mencapai kebahagiaan saudara-saudara kita, bahkan untuk mencapai kebahagiaan bangsa yang kita cintai ini dari dunia sampai akhirat. Inilah yang dipesankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang pembekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah Jumat ini di minggu yang pertama Allah temukan kita pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diapit oleh dua bulan yang besar. Sebelumnya ada bulan Rajab dan bulan depan adalah Sayyidus Syuhur, yaitu rajanya bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Walaupun Sya'ban ini bukan termasuk 4 yang dimuliakan oleh Allah, karena yang dikatakan minha arba'atun hurum, 4 bulan dalam 1 tahun yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Akan tetapi bulan Sya'ban ini tak kalah hebatnya, tak kalah istimewanya dengan bulan-bulan yang lain. Yang pertama, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana diangkatnya amal kita oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bulan Sya'ban ini kita harus memperbanyak amal ibadah kita, baik itu yang hablu minallah langsung kepada Allah, maupun ibadah yang sifatnya sosial, hubungan dengan sesama makhluk Allah, terutama manusia. Karena kita akan sangat bangga ketika amal kita disetor oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang baik-baik saja. Dan akhir daripada yang disetorkan malaikat itu adalah perbuatan yang baik, maka kita menjadi satu kebanggaan tersendiri bahwa yang akhir daripada yang disetorkan itu adalah sesuatu yang baik, maka dikatakan sebagai husnul khotimah. Terutama pada malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 di bulan Sya'ban, inilah di mana malam itu disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun ini amal ibadah kita. Maka ulama-ulama menuntun kita setiap malam nisfu Sya'ban kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca surat Yasin, membaca zikir, membaca apa saja yang bisa kita baca yang baik-baik, juga sekaligus kita berbagi kepada sesama. Artinya malam itu jadikan malam yang istimewa, malam yang spesial. Jadikan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana kita sedang berbuat baik dan Allah bangga kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita. Kemudian dikatakan dalam satu hadis, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kata Rasulullah, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku katanya. Wa Ramadan syahrul ummati, Ramadan adalah bulan umatku. Rajab bulannya Allah, bulan yang kemarin kita memperbanyak istighfar, langsung kita taubat kepada Allah, berbuat baik yang langsung. Hablu minallah, memperbanyak istighfar, memperbanyak berzikir yang langsung hablu minallah.
bulan Sya'ban ini kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah bulannya Rasulullah. Sya'ban syahri, ini adalah bulanku. Dan keistimewaan yang lain di bulan Sya'ban ini ternyata adalah bulan Sya'ban ini adalah bulan diturunkannya surah Al-Ahzab ayat 56 yang menjelaskan tentang Allah bersolawat bersama malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, dan perintah kepada kita orang yang beriman untuk selalu bersolawat salam kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat inilah yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 56 ini yang turun di bulan Sya'ban, yaitu bulan ini. Untuk itu tidak kalah istimewanya bulan Sya'ban ini, karena perintah bersolawat datang di bulan Sya'ban ini pada surah Al-Ahzab. Dan Allah ketika memerintahkan kita untuk bersolawat, sebelum Allah perintahkan, Allah sudah melaksanakan terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Baru kemudian perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Kalau Allah perintahkan kita untuk zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita untuk haji, Allah perintahkan ibadah haji saja. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, maka Allah sendiri sebelum memerintahkan, Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Fi'il dhamir, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya selalu bersolawat, memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW, dan malaikat bersolawat kepada beliau. Kita tahu ada sholawat Jibril yang kita kenal, setiap hari kita dengar dan kita baca, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita lantunkan dengan lagu, boleh tidak. Yang jelas sholawat ini adalah sholawat Jibril yang pernah dibaca oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan beliau selalu bersolawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, kalau Allah dan malaikatnya saja yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi, masa iya kita yang mengaku sebagai umatnya tidak bersolawat kepada beliau? Diniatkan mahabbah, cinta kepada beliau, tanpa diniatkan untuk mendapatkan syafaatnya pun, insya Allah Nabi Muhammad sudah cinta kepada kita. Bahkan ketika beliau akan wafat, yang disebut adalah kita, ummati, 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 umatku, 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 as-sholah, 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 sholat, 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 jangan tinggalkan sholat. Sebelum ini kita peringati Isra dan Mi'raj, yang intinya di situ adalah bagaimana Allah memerintahkan seorang hambanya bernama Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah perintahkan untuk sholat, Allah minta langsung Nabi kita untuk menghadapnya. Ketika Allah perintah kita untuk zakat, perintahnya di bumi. Ketika Allah perintah kita untuk melaksanakan ibadah haji, perintahnya di bumi. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka Allah menginginkan Nabi kita Muhammad SAW langsung menghadapnya di tempat yang sangat-sangat tinggi, di tempat yang sangat dekat dengan Allah. Tidak satu pun makhluk yang pernah ke sana, yaitu Sidratil Muntaha. Ini menunjukkan bahwa sholat ini adalah satu ibadah yang sangat-sangat tinggi dan tertinggi, sehingga sampai menjadikan pembeda antara kita dengan yang bukan muslim, itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal ibadah yang lain pun juga akan baik, amal perbuatan yang lain pun juga akan ikut baik, bahkan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jaga sholat yang 5 waktu dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti pada akhirnya bulan depan kita akan masuk pada bulan kita. Kata Rasul, wa Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan umatku. Artinya apa? Semua amal ibadah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW yang baik semua akan dilipat gandakan oleh Allah. Semua bernilai ibadah, bahkan orang tidur pun di saat dia puasa, maka dikatakan Rasul, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Mari kita sambut bulan kita, bulan suci Ramadan yang tinggal menunggu hitungan hari, kurang dari 30 hari datang untuk kita. Marhaban ya Ramadan. Semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat untuk menjumpai bulan kita yaitu bulan suci Ramadan. Dan Ramadan tahun ini semoga Allah berikan Ramadan terbaik untuk kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul bihi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim waj'al matafaqan bijalalika kamalika alayya ibadik wa asrul badik syaril azam wal imamu kaibatul haram sayyidina تعالى مجده وعظم شانه وخلق خلق الحكمة وطاعه علمه وبسط له من فائد المنة ما جرى به في أقداره القسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على الملائكة المقربين وأنبيائك المرسلين وتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
الصلاة